Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pai Zaidan dengan NIM 2107972. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Pertama, ada definisi hubungan masyarakat atau humas. Merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama. eh, Hubungan masyarakat diambil dari bahasa Inggris yang artinya public relation, yang dimana public relation ini melibatkan lebih dari sekedar penyebaran berita maupun informasi, namun juga mengumpulkan, mengevaluasi, dan bertindak berdasarkan umpan balik dan wawasan dari masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya, hubungan masyarakat itu ada tiga makna pokok. Yang pertama yaitu memberikan penerangan kepada masyarakat. Yang kedua, mendorong langsung terhadap masyarakat untuk mengubah sikap dan tindakan. Serta yang ketiga, usaha-usaha pengintegrasian sikap dan tindak dari sekolah dengan masyarakat yang merupakan suatu upaya terencana dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat. Kemudian hubungan masyarakat itu berperan mengkomunikasikan segala bentuk kebijakan serta menjalin dan menjembatani antara sekolah dengan masyarakat serta dunia usaha dengan tujuan mendapat dukungan yang aktif dari masyarakat serta dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, Humas juga mendorong masyarakat memahami dunia pendidikan serta mau bekerja sama untuk membantu kemajuan sekolah dengan jalur komunikasi. Itu menurut Alma tahun 2003. Pada selanjutnya, di sini ada tujuan manajemen Humas atau hubungan masyarakat. Yang pertama ada secara internal. Jadi, fungsi secara internal ini sendiri yaitu di mana fungsi ini akan dirasakan oleh satu organisasi itu sendiri. Yang pertama ada mengadakan suatu penilaian. Dimaksud dengan penilaian di sini yaitu terhadap sikap, tingkah laku, dan opini publik terhadap organisasi, terutama sekali ditujukan kepada kebijaksanaan organisasi yang sedang dijalankan. Jadi hanya kepada organisasi itu sendiri. Yang kedua itu mengadakan suatu analisa dan perbaikan. Yang dimaksud di sini, analisa di sini yaitu terhadap kebijaksanaan yang sedang dijalankan guna mencapai tujuan yang ditetapkan organisasi dengan tidak melupakan kepentingan publik itu sendiri. Yang ketiga yaitu memberikan kebijaksanaan kepada publik karyawan. Yang dimaksud di sini yaitu mengenai suatu kebijaksanaan organisasi yang bersifat objektif serta menyangkut kepada berbagai aktivitas rutin organisasi. Juga menjelaskan mengenai perkembangan organisasi tersebut, di mana pada tahap selanjutnya diharapkan publik karyawan tetap well informed, merencanakan bagi penyusunan suatu staf yang efektif bagi penugasan yang bersifat internal, public relation dalam organisasi. Kemudian ada fungsi atau tujuan secara eksternal. Yang pertama, secara eksternal itu sendiri merupakan menyelenggarakan komunikasi yang efektif, di mana mempunyai sifat informatif dan persuasif dari suatu organisasi kepada publik itu sendiri. Jadi tujuan di sini yaitu tujuan yang keluar. Pertama ada menyelenggarakan komunikasi dengan publik, yang dimana suatu organisasi ini atau suatu hubungan ini harus menjalankan komunikasi dengan publik atau masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan masyarakat, yang dimana dalam tujuan ini suatu organisasi bertujuan untuk memunculkan kesejahteraan masyarakat. Jadi organisasi tersebut mencanangkan suatu program pendidikan yang dimana suatu program pendidikan itu hanya memiliki satu tujuan, yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada memperoleh bantuan sekolah, yang dimana dalam memperoleh bantuan sekolah ini suatu organisasi memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Jadi tujuan ini lahir dari keluhan dan dari keinginan masyarakat itu sendiri di suatu daerah. Yang keempat ada menjamin relevansi sekolah dan masyarakat, yang dimana tujuan ini harus relevan antara keinginan masyarakat atau kebutuhan masyarakat dengan apa yang diajarkan di sekolah itu sendiri. Yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya mengenai fungsi dan tugas pokok humas. Di sini yang pertama ada fungsi sekolah dalam masyarakat. Fungsi sekolah dalam masyarakat yang pertama ada sekolah sebagai lembaga pembaharu, atau dalam bahasa Inggris disebut agent of change, yang dimana berfungsi untuk mengintroduksi perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan dan tata cara pergaulan dan sebagainya. Yang kedua ada sekolah sebagai lembaga seleksi, yang dimana dalam bahasa Inggris disebut selecting agency, yang dimana di sini sekolah berfungsi untuk memilih atau membeda-bedakan anggota masyarakat menurut kemampuan yang potensinya dalam memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan itu, agar setiap individu atau anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin. Yang ketiga ada sekolah sebagai lembaga peningkat, atau dalam bahasa Inggris class developing agency, yang dimana sekolah di sini membantu meningkatkan taraf sosial warga negara, dengan demikian berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat. Yang keempat ada sekolah sebagai lembaga asimilasi atau assimilating agency, yang dimana sekolah ini berusaha untuk mengurangi bahkan menghilangkan perbedaan-perbedaan atas tradisi, adat, dan kebudayaan, serta sehingga terdapat usaha penyesuaian diri yang lebih besar dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi dalam fungsi asimilasi ini, di mana sekolah itu berfungsi untuk menghilangkan perbedaan kebudayaan, ras dari setiap siswa. Yang kelima adalah sekolah sebagai lembaga pemeliharaan atau dalam bahasa Inggrisnya itu agent of preservation, yang dimana sekolah ini berfungsi untuk memelihara dan meneruskan sifat-sifat budaya yang patut dipelihara dan diteruskan. Selanjutnya ada tugas pokok hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu yang pertama yaitu memberikan informasi kepada masyarakat, yang dimana informasi di sini adalah lahir dari keinginan masyarakat. Jadi di mana sekolah ini harus update informasi kepada masyarakat tentang apa sih yang dibutuhkan oleh industri pada saat ini, agar nanti masyarakat dapat memilih jurusan yang nantinya akan diberikan kepada anak didik mereka. Yang kedua adalah membantu pemimpin menyampaikan dan menyelesaikan permasalahannya, yang dimana tentu di sini sekolah itu berfungsi untuk berusaha untuk membantu pemerintahan dalam menanggulangi kemajuan suatu negara, yang dimana sekolah ini harus berfungsi untuk membantu pemimpin dalam menyelesaikan suatu permasalahan, baik itu permasalahan pendidikan maupun permasalahan sosial. Kemudian yang terakhir ada merencanakan bantuan untuk kemajuan sekolah lebih baik, yang dimana ini masyarakat merupakan harus memberikan bantuan kepada kemajuan sekolah yang lebih baik. Apa sih yang bisa ditempuh? Yaitu bisa dengan memberikan ulasan atau memberikan masukan kepada sekolah tentang apa sih yang diinginkan oleh masyarakat dan apa sih yang terbaik mengenai suatu keputusan atau mengenai suatu kebijakan dari sekolah itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada sistem hubungan sekolah dengan masyarakat. Pertama di sini bagian ini merupakan bagian masyarakat. Di sini ada input. Input di sini terdapat tujuan, nilai atau norma. Kemudian ada guru atau siswa dan fasilitas biaya. Inputnya berupa ini. Kemudian diproses. Nah, dalam proses ini yang tentu sudah kita tahu ya, jadi sekolah di sini sebagai proses
untuk memproses input yang sudah diterima, baik itu fasilitas biaya, guru sekolah, guru siswa, tujuan nilai dan norma. Kemudian dari proses sekolah ini melahirkan sebuah output, yaitu seorang lulusan atau manpower untuk pembangunan masyarakat, yang dimana berawal dari tujuan, nilai dan norma, kemudian diproses melalui kehidupan di sekolah yang nantinya melahirkan sebuah lulusan yang berfungsi untuk kembali lagi ke negara itu sendiri, yaitu untuk pembangunan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip membina humas, yang dimana di sini yang pertama ada integritas. Integritas ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi yang terpadu yang bersifat non akademik. Jadi dalam integritas ini, di mana sekolah itu menghindari salah persepsi serta kecurigaan terhadap sekolah. Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Oleh sebab itu, sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap, sehingga dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Mengapa integritas ini sangat penting? Karena untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan masyarakat atau orang tua murid terhadap sekolah. Dengan kata lain, transparansi sekolah sangat diperlukan, lebih-lebih dalam era reformasi dan abad informasi ini. Masyarakat akan semakin kritis dan berani memberikan penilaian secara langsung tentang sekolah, bahkan tidak jarang penilaian dan persepsi yang disampaikan masyarakat tentang sekolah sering tidak memiliki dasar dan data yang akurat atau valid. Prinsip yang kedua ada kontinuitas. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Perkembangan informasi, perkembangan kemajuan sekolah, permasalahan-permasalahan sekolah, bahkan permasalahan belajar siswa selalu muncul dan tumbuh setiap saat. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan informasi yang terus-menerus dari sekolah untuk masyarakat atau orang tua murid sehingga mereka sadar akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan putra-putrinya. Maka informasi tentang sekolah yang akan disampaikan kepada masyarakat juga harus di-updating atau diperbarui secara terus-menerus setiap saat. Informasi yang sudah out update atau sudah tidak update lagi akan memberikan kesan kurang baik oleh masyarakat kepada sekolah. Yang prinsip yang ketiga adalah menyeluruh. Menyeluruh di sini dalam bahasa Inggris atau disebut coverage, yang dimana kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial, teaching, dan lain-lain. Prinsip menyeluruh ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat, dan up to date. Yang dimana lengkap ini artinya tidak satu informasi yang harus ditutupi atau disimpan. Padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan sekolah di mana anaknya belajar. Kemudian selanjutnya ada sederhana atau simple city, yang dimana pada prinsip ini menghindari agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi atau sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung ataupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai kondisi dan karakteristik pendengar masyarakat setempat. Yang kelima adalah prinsip konstruktif atau dalam bahasa Inggris constructiveness.
yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti yaitu memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberi respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi oleh sekolah. Apabila hal tersebut dapat mereka mengerti, akan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan sekolah yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan bersama. Sehingga ini menuntut sekolah untuk membuat daftar masalah. Yang ke prinsip selanjutnya adalah adaptif di lingkungan masyarakat atau penyesuaian. Jadi program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan bahan informasi yang ada berlaku di dalam kehidupan masyarakat, bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Lalu selanjutnya ada proses manajemen humas. Yang pertama ada fact finding. Fact finding ini ada 2 poin. Yang pertama adalah masalah, hambatan ataupun peluang apa yang sedang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua ada analisis situasi internal dan eksternal. Jadi pertanyaannya apa kekuatan positif dan negatif yang sedang beroperasi, siapa yang terlibat atau yang dipengaruhi, dan bagaimana mereka terlibat atau dipengaruhi. Jadi fact finding di sini adalah mencari atau mengumpulkan fakta data, yang dimana fakta data ini nantinya dilakukan dari menganalisis surat, menganalisis catatan-catatan, atau menganalisis pembicaraan berbagai pendapat, menganalisis survei atau melalui kontak personal. Kemudian setelah dari fact finding ini menuju ke planning. Dari planning di sini ada 3 poin. Yang pertama solusi, yang kedua sasaran publik, dan yang ketiga tujuan yang ingin dicapai. Di sini untuk menghadapi suatu masalah situasi yang ada berkembang dinamis di masyarakat, pada aspek perencanaan atau planning ini diharuskan menganalisis informasi, mengidentifikasi masalah, mencari penyebab masalah, mengidentifikasi alternatif, dan lain-lain. Setelah dari planning atau dari perencanaan, lahir ke communicating. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama ada pesan yang ingin disampaikan, dan yang kedua adalah rencana implementasi program. Communicating di sini merupakan proses penyampaian dan menjelaskan tindakan dan kebijakan organisasi secara terus-menerus guna menghubungkan tujuan-tujuan organisasi dengan lingkungan internal seperti staff maupun eksternal seperti pemerintahan. Kemudian dari communicating menjadikan evaluating. Di sini ada 2 poin, yaitu rencana evaluasi, kedua umpan balik dan penyesuaian program. Evaluating ini di sini dimaksudkan untuk menjawab apakah tujuan sudah tercapai sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kemudian setelah beralih ke strategi manajemen hubungan masyarakat atau strategi humas, yang dimana strategi humas ini memiliki pengertian, yaitu rencana jangka panjang yang bertujuan untuk menegaskan dan mengembangkan suatu citra yang menguntungkan bagi organisasi atau produk jasa terhadap pihak yang berkepentingan sebagai sasaran yang terkait, yaitu publik internal dan publik eksternal. Yang dimana pada pengertian ini strategi humas itu dibuat dalam rencana jangka panjang untuk bagaimana sih dari si humas ini dapat terlaksana dengan baik agar tujuan yang sudah direncanakan itu dapat tercapai sesuai apa yang telah kita inginkan. Dan di sini ada strategi hubungan masyarakat. Yang pertama adalah publikasi atau publication. Setiap fungsi dan tugas public relation atau humas adalah menyelenggarakan publikasi atau menyebarluaskan informasi melalui berbagai media tentang kegiatan organisasi yang pantas untuk diketahui oleh publik. Setelah itu, public relation juga menghasilkan publisitas untuk memperoleh tanggapan positif secara lebih luas dan dari masyarakat. Yang kedua, ada penyusunan program acara atau event. Ada jenisnya, di sini ada kalender event.
kita akan menjelaskan tentang program acara itu sendiri, yang dimana public relation juga harus merancang acara tertentu yang dipilih dalam jangka waktu, tempat, dan objek tertentu secara khusus untuk mempengaruhi opini publik. Pertama di sini jenisnya kalender event, yang dimana dilaksanakan pada bulan tertentu sepanjang tahun, seperti menyambut Hari Raya Idul Fitri dan lain-lain. Ada special event. Event ini adalah event yang sifatnya khusus dan dilaksanakan pada momen tertentu di luar acara rutin dari program kerja public relation, seperti peluncuran produk baru atau launching produk. Yang ketiga ada momen event. Momen event yaitu event atau acara yang bersifat momentum atau lebih khusus lagi, misalnya seperti menyambut pesta pora, pesta emas, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada menciptakan berita atau news, yang dimana upaya untuk menciptakan berita melalui press release, newsletter, bulletin, dan lain-lain, yang biasanya mengacu teknis penulisan 5W 1H. Who, what, where, when, why, dan how. Sistematika penulisannya adalah piramida terbalik yang paling penting diletakkan di tengah batang berita. Yang keempat ada kepedulian pada komunitas. Yang pada komunitas atau community involvement, yang artinya tugas sehari-hari seorang public relation officer atau pro adalah mengadakan kontrak sosial dengan kelompok masyarakat tertentu serta menjaga hubungan baik dengan pihak organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Yang selanjutnya ada pendekatan dan bernegosiasi. Di sini yaitu pendekatan bernegosiasi yaitu keterampilan untuk melobi secara personal atau kemampuan bernegosiasi sangat diperlukan bagi seorang public relationship officer. Kemudian ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau social responsibility adalah aspek tanggung jawab dalam dunia public relationship, yang dimana tidak hanya memikirkan keuntungan materi bagi lembaga atau organisasi serta tokoh yang diwakilinya, tapi juga kepedulian kepada masyarakat. Hal ini penting karena memperoleh simpati atau empati dari halayak banyak. Untuk selanjutnya ada teknik humas yang dapat diterapkan lembaga pendidikan. Yang pertama adalah teknik tulis. Teknik tulis ini ada pertama laporan kepada orang tua siswa, di mana menyangkut kelebihan dan kekurangan peserta didik. Yang dimana siswa atau sekolah itu harus memberitahukan kepada siswa mengenai anak didiknya, mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kedua adalah laporan tahunan, berisi evaluasi dan masukan dari berbagai sumber. Jadi yang dimaksud di sini adalah setelah mendapat evaluasi, maka si evaluasi tersebut harus diberitahukan kepada masyarakat, dan juga nantinya yang dimana nantinya sekolah tersebut akan mendapat masukan dari berbagai sumber, baik dari masyarakat maupun sumber lainnya. Yang ketiga adalah buku kecil permulaan tahun pelajaran, yaitu menyangkut informasi awal mengenai sekolah. Nah, pada buku kecil ini menyediakan informasi tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif, yang nantinya dibagikan kepada orang tua murid pada saat awal pelajaran baru. Yang keempat ada pamflet, berisi sejarah lembaga pendidikan, staf, dan fasilitas, yang dimana pamflet ini selain dibagikan kepada wali murid juga disebarkan kepada masyarakat umum untuk menumbuhkan pengertian masyarakat, juga sebagai untuk promosi lembaga. Yang kelima ada berita kegiatan murid atau berita informasi kegiatan yang dilakukan di sekolah, yaitu berisi informasi yang singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang keenam ada catatan berita gembira, yaitu berisi keberhasilan seorang murid. Yang ketujuh, buku kecil tentang cara membimbing anak, berisi cara membimbing anak yang efektif. Kedelapan, ada buletin sekolah, berisi kegiatan-kegiatan di sekolah, artikel, dan pengumuman. Kesembilan, ada surat kabar, berisi aspek yang menunjang kesuksesan program. Yang ke-10 ada melalui internet, yaitu sekolah harus dapat diakses melalui internet, yang dimana pada saat ini sudah seharusnya sekolah memiliki akses internet, yang dimana harus selalu up to date dalam segi pembelajarannya maupun lain-lainnya, karena nantinya akan kembali kepada sekolah itu sendiri. Yang kedua ada teknik lisan.
yaitu pertama adalah kunjungan rumah atau home visitation, panggilan orang tua. Yang kedua ada kunjungan rumah ini sendiri merupakan rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat pihak sekolah agar mendapatkan kunjungan dari wali murid, warga ataupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan ini akan mengetahui masalah anak di rumahnya. Apabila setiap anak diketahui problemnya secara totalitas, maka program pendidikan akan lebih mudah direncanakan dan disesuaikan dengan minatnya. Yang kedua ada panggilan orang tua. Yang dimana panggilan orang tua di sini, selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah juga harus memanggil orang tua murid datang ke sekolah, yang nantinya akan diberikan penjelasan mengenai kepada masyarakat tentang anak didiknya. Yang ketiga ada pertemuan masyarakat. Pada pertemuan masyarakat ini berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah, yang dimana sebaiknya diadakan pada waktu tertentu yang dapat dihadiri oleh semua pihak yang diundang, terutama orang tua. Kemudian yang keempat adalah melalui penjelasan oleh staf sekolah, yang dimana kepala sekolah hendaknya berusaha agar semua personil sekolah turut aktif mengambil bagian dari mensukseskan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kelima ada gambaran keadaan sekolah melalui siswa, yang dimana siswa dapat mendorong untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keadaan sekolah. Yang keenam melalui radio dan televisi, yang dimana radio dan televisi memiliki daya kuat untuk menyebarkan pengaruh melalui informasi yang disiarkannya. Kemudian untuk selanjutnya ada teknik peragaan. Melalui teknik peragaan ini ada yang pertama pembelajaran sekolah, merupakan metode untuk memberikan gambaran tentang kesadaran sekolah dengan berbagai aktivitasnya. Kemudian ada selanjutnya open house. Open house untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengetahui sekolah serta mengobservasi kegiatan dan hasil kerja siswa dan guru sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga ada kunjungan ke sekolah atau school visitation. Teknik ini memberikan kesempatan kepada orang tua siswa untuk melihat kegiatan siswa dalam sekolah pada saat pelajaran berlangsung. Di sini terdapat 3 jenis humas. Yang pertama atau hubungan masyarakat. Yang pertama adalah hubungan edukatif. Hubungan edukatif ini adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan-raguan, pendirian, dan sikap pada diri anak itu. Yang kedua ada hubungan kultural. Hubungan kultural yaitu usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Maka itu diperlukan hubungan kerjasama antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah satu dengan sekolah lainnya, kepada pemerintah setempat ataupun perusahaan-perusahaan negara. Selanjutnya di sini adalah pentingnya komunikasi dalam hubungan masyarakat. Yang pertama adalah pengertian komunikasi itu sendiri, yaitu pengertian komunikasi itu artinya suatu proses penyampaian pernyataan yang berisi pesan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Kemudian ada pengertian komunikasi secara paradigmatis, yang berarti pola yang meliputi sejumlah komponen yang berkorelasi satu sama lain secara fungsional untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kedua ada fungsi dan tujuan komunikasi. Fungsi dan tujuan komunikasi ini terdapat dari beberapa ahli. Pertama dari menurut Effendi tahun 2004, di mana fungsi komunikasi adalah yang pertama fungsi menyampaikan informasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua fungsi mendidik atau to educate, yaitu sebagai sarana pendidikan yang komunikasi manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain. Yang ketiga fungsi menghibur atau to entertain, yaitu komunikasi berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain. Yang ke fungsi keempat yaitu mempengaruhi atau to influence, yaitu informasi berfungsi untuk mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi, tentunya dengan cara saling mempengaruhi jalan pikiran komunikasi agar
jauh lebih baik. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi ini eh, terdapat dari beberapa ahli. Contohnya di sini saya mengutip dari N. Koswara dan Aan Komariah tahun 2012 mengungkapkan. Yang pertama yaitu komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan pada orang lain. Unsur yang kedua ada komunikasi, yang dimana adalah orang yang menerima pesan yang disampaikan eh, dari orang lain. Yang ketiga, pesan adalah sesuatu yang disampaikan dapat berupa informasi, perasaan, instruksi, dan lainnya. Yang keempat ada media adalah bentuk atau cara pesan itu disampaikan baik melalui media lisan, tulisan, media massa dan lainnya. Unsur yang kelima, efek adalah perubahan yang terjadi pada komunikasi sesuai dengan harapan komunikator. Kemudian yang keempat ada proses komunikasi. Di sini terdapat sebuah bagian yang pertama dari ide. Langkah pertama adalah ide yang diciptakan oleh sumber atau komunikator. Selanjutnya ke langkah kedua adalah encoding, yaitu ide yang diciptakan kemudian disalah bentukkan menjadi lambang-lambang komunikasi yang mempunyai makna dan dapat dikirimkan. Kemudian selanjutnya ke langkah pengiriman. Ini pesan yang telah dialih bentukkan saja dikirimkan melalui saluran atau media yang sesuai dengan karakteristik lambang-lambang komunikasi yang ditujukan kepada komunikan. Kemudian selanjutnya ke decoding, yaitu penerima menafsirkan isi pesan sesuai dengan persepsinya untuk mengartikan maksud pesan tersebut. Yang ke selanjutnya ada balikan. Balikan di sini artinya apabila pesan telah ditafsirkan, halayak akan mengirim kembali pesan tersebut pada komunikan atau feedback. Yang kelima atau selanjutnya pentingnya komunikasi, yaitu pendekatan proses komunikasi dengan masyarakat. Secara turun-temurun, fungsi humas dapat digambarkan sebagai pengontrol publik, mengarahkan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam rangka memuaskan kebutuhan organisasi eh, mengenai suatu pendidikan, merespon publik, mereaksi pengembangan masalah, mencapai hubungan yang saling menguntungkan atau antara publiknya melalui hubungan yang harmonis. Kesimpulannya adalah hubungan masyarakat atau humas adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama. Peran humas sangat penting bagi keberlangsungan proses pendidikan karena melalui humas sekolah mendapat masukan mengenai kebutuhan masyarakat. Kemudian masyarakat juga mendapat keuntungan dari sekolah berupa hasil belajar anak yang sesuai seperti yang diharapkan. Maka sudah seharusnya kita sebagai masyarakat senantiasa menjaga hubungan sekolah dengan masyarakat dengan lebih baik untuk mencapai kesejahteraan bersama. Baik, sekian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.